Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, semua sudah siap? Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam menguasai materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya diambil dulu. Kemudian kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang ke-6. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membaca teks eksplanasi tentang penemuan generator listrik oleh Michael Faraday dan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kali ini kita akan melanjutkan membahas penemuan yang lain, yaitu roda. Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian, muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Anak-anak, perhatikan garis waktu sejarah perkembangan roda berikut ini. Apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam bacaan? Iya, benar. Ini sudah sesuai dengan urutan yang terdapat dalam bacaan. Pada kurang dari 3000 tahun sebelum Masehi, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi, roda untuk memintal kain. Roda kayu bentuknya ya. Kemudian pada 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu atau as. Kemudian sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji. Selanjutnya, tahun 1839 hingga sekarang, ban karet berisi udara. Anak-anak, apakah teks tersebut menurut kalian termasuk teks eksplanasi ilmiah? Iya, benar sekali. Teks tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah. Baca sekali lagi teks tersebut dengan teliti, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf ke dalam diagram berikut ini. Dimulai dari paragraf 1 atau pembukaan yang berisi topik masalah, kemudian informasi penting yang ada di paragraf 2 dan 3 yang merupakan deret penjelas atau isi,
Terakhir, paragraf 4 yang berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis atau interpretasi. Anak-anak hebat, menurut kalian apakah para penemu tersebut mendapatkan haknya dan apakah mereka menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Iya benar, mereka mendapatkan haknya untuk belajar dan terus berkarya mengembangkan diri sehingga mereka mendapatkan penemuan baru. Kemudian mereka juga memperoleh hak paten sehingga mereka mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dari penemuannya tersebut. Nah anak-anak, Bu Guru memiliki sebuah cerita tentang hak dan tanggung jawab dari seorang anak yang bernama Ani. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Kita harus melaksanakan hak kita dengan tanggung jawab. Karena di samping hak ada juga kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, dalam cerita Ani tadi, Ani sudah melaksanakan haknya dengan bertanggung jawab. Atau dengan kata lain, Ani sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Mari kita bahas bersama tentang diagram berikut. Hak Ani yaitu mendapat perhatian dari orang tua, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan makanan yang bergizi seimbang. Kemudian manfaat kewajiban yaitu agar Ani bertanggung jawab terhadap hak yang sudah diperoleh. Dampak jika Ani bertanggung jawab pada kewajibannya yaitu Ani akan naik kelas dengan nilai yang baik. Kemudian lebih disayang oleh orang tuanya dan Ani bisa membuat orang tuanya bangga kepada dirinya. Anak-anak hebat, kira-kira apa yang akan terjadi ketika Ani tidak bertanggung jawab pada hak dan kewajibannya? Bisa saja Ani tidak memahami pelajaran dengan baik, kemudian tidak naik kelas, dan pada akhirnya bisa jadi Ani tidak mencapai cita-citanya dan membuat orang tuanya sedih atau mengecewakan orang tuanya. Anak-anak, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kalian telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kalian dapatkan? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran 6 sudah selesai. Hari ini kita mempelajari teks eksplanasi tentang perkembangan roda dari waktu ke waktu, kemudian dilanjutkan dengan hak dan kewajiban. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya. Anak-anak tentunya juga harus membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Dan jangan lupa untuk soal-soal yang ada di paket maupun buku LKS, anak-anak coba, anak-anak kerjakan. Dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu kita bertemu. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.